Halo semuanya, balik lagi sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Kali ini kita akan melihat debat antara Bang Andi Azwan, kemudian Roy Suryo, kemudian ada Pak Ade Armando juga di sana, teman-teman. Nah, di sini menurut saya Roy Suryo dipermalukan oleh Bang Andi Azwan ya. Apalagi ketika Roy Suryo dengan seenaknya ngomong bahwa Mas Gibran itu tidak beretika. Dari sanalah ada balasan langsung dari Bang Andi Azwan. Dan cara debat Roy Suryo kita tahu sendirilah teman-teman ya, seperti itu. Jadi memang selalu ngedistract lawannya ketika Roy Suryo itu merasa terpojok. Kemudian ada ketawa hahaha dari Roy Suryo. Itu ciri khasnya teman-teman. Dan di sini yang tidak kalah menarik adalah ketika Pak Ade Armando mengungkapkan pihak-pihak di balik gugatan ijazah Pak Jokowi kemudian Mas Gibran. Ini analisisnya beliau ya teman-teman. Nah, kita lihat videonya seperti apa. Private university di Singapura itu adalah diploma. Ini panjang lebar nggak jawab ini. Saya harus menjelaskan nanti di sana. Ini jawab dulu. Ketika di diploma itu MDIS itu berafiliasi. Ini jawab dulu dengan dua universitas. Ini jawab dulu. Afiliasi dua universitas. Roy Suryo, orang lagi ngomong diganggu terus. Mulai. Universitas Sunderland, Universitas Bradford dari UK. Saya gambarkan untuk Bradford. MDS itu adalah fasilitator. Ya, fasilitator. Dia ibaratnya begini. Tidak perlu ke UK untuk menghemat, ya. Belajar di MDS itu sudah terafiliasi dan ijazahnya dari UK. Oke. Ya. Makanya dia belajar itu 3 tahun. Ya. Makanya di sana itu ini di sini mulai ini. ada ya. Kalau kita lihat ya, di sini sudah ada Monash University yang pertama. Dilihat di Indonesia, ijazahnya juga nanti mana? Dari Monash University yang ada di Australia. Di Malaysia sudah lama untuk itu, ya. Jadi yang diperlukan kita ketahui, MDIS itu mengeluarkan ijazah diploma. Ijazah satunya itu dari Bradford atau dari Sunderland. Ini dulu dijawab. Kalau kita bicara apa yang dikatakan itu, ini kan mengacu pada UTS Insert. Nah iya. UTS Insert itu adalah foundation. Foundation. Ya? Nah tuh. Artinya begini, di sini dia sudah belajar, ya. Memang ya, tolong dicek di Singapura itu tidak ada yang namanya ijazah. Oke? Karena berdasarkan dari secondary school itu adalah umum. Berarti nggak ada ijazahnya kan? Maka dia ke Australia. Karena apa? Emang tujuannya masuk UTS. Ya. Dia lulus foundation itu, makalah dia dapat satu sertifikat foundation. Yang dibilang grade 12. Karena di Singapura itu grade 11 maksimum. Artinya ada masuk ke O level, 1 tahun untuk ke junior college. Dia ke sana artinya ya ingin masuk UTS dan memang sudah lulus SMA. Dengan foundation itu lulus SMA. Tidak bisa dia akan masuk ke University Bradford ya kalau tidak ada yang namanya sertifikatnya bahwa dia grade 12 sudah selesai. Penjelasan Bang Andi Azwan itu serupa dengan penjelasan yang kita reaksi sebelumnya dari akademisi internasional ya, penasihat pendidikan lintas negara, kemudian dari Mbak Cantik yang memang mahasiswa lulusan Singapura. Itu dijelaskan secara detail teman-teman, kita lihat sendiri ya bagaimana prosesnya, bagaimana jenjangnya, bagaimana levelnya, dan kemudian bagaimana tata cara masuknya, seperti itu teman-teman. Tapi di mata Roy Suryo itu semua ya sudah ketebak, salah teman-teman. Selalu ngomong ngawur, itu bohong, dan yang lainnya. Gak usah dipelihara. Kalau yang namanya pemakzulan kelamaan nunggu politik itu. Jelas ijazah Gibran itu jelas tidak memenuhi syarat, jelas dia harus mundur. Orangnya sedang cari-cari etika. Nih gambarnya. Ya, nih. Nah, gambarnya orangnya lagi cari-cari nih. Ya, cari-cari apa? Cari etika. Karena dia nggak punya etik. Kalau nggak punya etik udah mundur aja. Jadi kalau menurut saya Gibran lebih baik mundur daripada dimundurkan. Ya kalau Anda mengatakan wah Bang Gibran lagi mencari etika, ini Bang Roy aja nggak punya. Oh enggak, teman-teman ngomong kita ngomong kan di distrak sama dia. Langsung di depan muka kontan, double kill pokoknya. Singapura Sydney itu nggak kayak Jakarta Depok ya, bisa ngojek ke sana enggak. Ini kan jauh gitu loh. Ngapain juga dia sudah jauh-jauh ke Sydney, balik lagi ke Singapura. Memang Mas Roy itu iya, ngapain juga? Gibran itu anaknya Mas Roy. Loh, bukan. Justru kalau itu bukan haknya Mas emang Gibran, haknya Pak Jokowi. Kalau Anda masuk akal, Anda sendiri itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal.
Karena Ya. cocok lagi dibilang Iya, bahwa nggak dia masuk SMA di akal. Santo Yosef. Loh, Itu justru itu bohong kalau dia di Santo Kemudian Yosef. SMK, katanya Iya. SMK Kristen di Justru situ. itu bohong. Itu bohong besar. Makanya kepala Karena itu sekolahnya sudah bilang kan ditentukan. bohong itu. Masyarakat Indonesia coba lihat. Makanya. Inilah ya Makanya. yang membahayakan negara kita dengan asumsi-asumsi dirinya tanpa bukti yang nyata. Justru itu. Kepala sekolah Santo Yosef, Bruder Yohanes Pak Budi Yohanes ya, itu malah mengatakan Gibran nggak pernah sekolah di sini lah, berarti tutup lagi itu pendidikannya dia yang ada di situ. Makanya dia ke Singapura yang diakui. Ya kan? Dia Gitu. berdasarkan data KPU kan ada itu bahwa dia Loh, SMA-nya justru sana. itu. Ini pertanyaan yang aneh buat saya. Dan ini yang KPU-nya itu di dibuat-buat, ya. OPSS Jadi 2 tahun. mereka ini berencana memang Ya. mempunyai Ini aja tujuan jawab. yang buruk untuk mendowngrade Ini Mas aja Gibran jawab, Mas. itu. Ini aja Ya, jawab. ini sudah jelas. Jawab. Ini tandanya bahwa Jawab. sudah penyelenggaraan dari Republik Buat saya, ya, sampai sekarang saya tidak paham kenapa itu dikatakan palsu. Nah, begitu juga dengan Mas Subhan mengatakan bahwa ijazahnya, apa sih tadi, ijazahnya Gibran itu dipertanyakan lah ya. Di mana bagian dipertanyakannya? Nah, ini muncul tidak hanya sendiri-sendiri, ada beberapa hal lain yang juga muncul soal rencana pemakzulan Gibran. Kemudian apalagi yang ramai, ada sejumlah hal menyangkut ijazah palsunya Pak Jokowi sendiri. Ini berulang-ulang muncul ya, sehingga kami menduga bahwa ini apakah benar masing-masing orang ini berjalan sendiri-sendiri. Misalnya begini, Roy mengajukan gugatannya, Rismon mengajukan gugatannya, mereka nggak punya hubungan, tapi kebetulan kemudian sama-sama setuju pada sebuah topik yang sama. Kemudian datang lagi Pak Subhan, kemudian datang lagi Bestor atau siapa, Nah, ini Bitor. semua memang sendiri-sendiri atau ada sesuatu yang mengikat mereka, ya? Dan itu memang sebuah pertanyaan besar. Makanya makin kesini kita makin menduga. Beliau ini menduga jelas. bahwa Pak Jokowi itu Mana ada ijazahnya orang yang palsu. Ya, susah-susah satu. cari ijazah. Kemudian karena Terus itu malu dia dengan berbohong. ijazahnya itu. Karena Nggak dia masuk berbohong, akal. sebenarnya proses dia menjadi seorang presiden itu seharusnya dinyatakan tidak sah. Anda juga begitu kan? Pak Gibran itu tidak sah seharusnya menjadi Ya wapres. sekarang dinyatakan nggak sah sekarang itu. Iya, Anda Iya kan, menyampaikan. Nah, saya cuman mengatakan kalau Anda kan bertanya pada saya, menurut Anda wahai Ade Armando, kira-kira yang berada di belakang ini siapa? Ya. Saya menyebut beberapa kemungkinan. Belum tentu benar. Anda bisa bahkan mengatakan, gila ini argumennya sangat tidak masuk akal. Nggak apa-apa, tapi saya mau bilang satu, yang bisa disebut sebagai, yang banyak disebut sebagai kemungkinan di belakang ini semua, kalau betul ini semua adalah sesuatu yang saling berhubungan, adalah satu, kemungkinan PDIP. Kedua, kelompok yang disebut sebagai kelompok 212. Kok ngaco bang? Itu terkait sama Anies Baswedan. Biro sableng dong. Oke, satu-satu. Awal lagi kan? Lanjut. Satu-satu, aduh ini diganggu terus. Ketiga adalah Emang sableng ini kelompoknya orang Roy ya? Suryo yang orang menyebut bahwa jangan-jangan di sini adalah Partai Demokrat. Wah, Kemudian kacau lagi. disebut pula ada yang mengatakan bahwa di belakang ini ada sebuah kekuatan besar, misalnya negara Amerika Serikat. Kemudian ada pula yang Jauh banget. mengatakan bahwa ini teman-teman, Anda pernah dengar istilah SJW, Social Justice Warriors, ini lagi bergerak untuk menunjukkan bahwa kami peduli pada demokrasi. Sekarang kembali Anda tanya, lalu menurut Anda yang mana? Ya, saya nggak bisa jawab. Ya. Tapi yang jelas begini. Analisis kok nggak bisa nganalisis? Piye, gitu. Yang penting begini. Meneliti orang iso. Kalau Roy Suryo ingin mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu, Jelas. kami argumen, Oke. ya bukti yang bisa dipakai untuk mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Oke. Wong ijazah Pak Jokowi itu nggak pernah tidak pernah dipertunjukkan kok katanya. Lah, Oke, iya, baik. bilang Bang Rey. udah lah ya. Ini diskusi ini di depan mahasiswa, Iya. di depan para penonton. Setiap kali kita bicara dia, Loh iya karena logika Anda lucu. iya, ya, oke. Lucu. Iya, lucu. Lucu. Dosen kok lucu kayak gitu. Saya nggak ngerti Buset, kenapa. Jadi ini. kalau ditanya kenapa Dosen kok kurang baca. Waduh. Ya kan belum baca tadi katanya. Baca dulu makanya. Oke. Oke, baik. Oke. Iya, Kalau lanjut, ditanya Bang. kenapa, saya nggak tahu. Tujuannya apa, saya nggak tahu. Sebagian orang menganalisis bahwa Ini sepertinya menunjukkan kepanikan ya ketika Roy Suryo kalah dalam debat, ya itu jurusnya seperti itu teman-teman. Enggak.
Ya, mbok buka season kene. Inilah alasan kenapa Pak Jokowi memilih ke pengadilan. Ditampilkan ijazahnya pun pasti akan terus diotak-atik biar jadi masalah. Betul kan teman-teman? Saya nggak ngerti yang diramaikan apa ya. Coba protes mana? Ini harapannya setelah menunjukkan ini sudah berhenti untuk yang isu-isu semacam ini ya Mas? Nggak berhenti juga nggak apa-apa sih. Biasanya tetap ngeyel sih kalau udah diberi bukti. Nah itu kan kata Mas Gibran, biasanya tetap ngeyel kalau udah diberi bukti, dan terbukti sekali teman-teman. Mana ada di dunia ini orang mempersoalkan ijazah orang, nyangkut-nyangkut ijazahnya ini. Bagaimana kalau kalian datang ke kawinan, tiba-tiba ketemu saya nanya, mana ijazahnya, asli palsu? Kan tersinggung orang digituin. Kayak nggak punya etis, kayak nggak Indonesia banget gitu. Saya berani taruhan bikin aja survei, apakah banyak yang mendukung mereka atau tidak. Paling yang mendukung mereka kan hanya terkait dengan perang pasca presiden kemarin. Ya kan? Mereka ada yang masih, yang grup yang nggak bisa move on, yang nggak bisa menerima kemenangan presiden saat ini gitu. Ya. Sehingga mereka berkelompok. Nah, oleh karena itu Mas, saya ingatkan kepada Bitor, kamu itu udah nggak ada yang percaya lagi di Indonesia. Udah jelas-jelas kamu minta maaf, katanya Pak Arhat yang membujuk minta maaf loh. Iya, itu yang terjadi. Sekarang sudah terjadi damai nggak di antara kamu dengan Prof. Paiman? Tidak jadi. Kamu kan marah, gara-gara sebelum damai saya cabut perdatanya, dan saya tidak cabut pidananya. Dia nggak bisa lagi ngomong. Minta maaf, karena kita tahu karakter dan perilaku yang buruk itu. Jadi memang terkesan, dia nggak jadi damai. Tapi sebenarnya yang diuntungkan kalau nggak jadi damainya Profesor Paiman, karena dia bisa melihat Bitor di penjara. Iya. Kayaknya yang menunggu Bitor di penjara itu kayaknya banyak sekali. Banyak. Makanya kita minta ke Polda Metro Jaya, Bareskrim, tolong ditangkap semua orang yang menghina Pak Jokowi dan Profesor Paiman. Jangan Bapak Presiden Prabowo mengulangi pemberian amnesti kepada Gus Nur. Pemberian amnesti terhadap orang yang menghina Pak Jokowi itu adalah suatu kesalahan yang sifatnya dadakan, emosional, dan sensasional saja. Nah itu dia teman-teman untuk informasi kali ini. Gak tahu nanti Roy Suryo bakal kemana lagi narasinya. Yang jelas intinya mempermasalahkan ijazah Mas Gibran, kemudian mempermasalahkan pendidikannya. Jadi mau dijelaskan sedetail apapun, sebanyak apapun faktanya, ya tetap aja lah seperti itu teman-teman. Oke, saya kira dicukupkan sekian informasinya. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.